derajat saudara, lepas itu. Lepas sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal yang penting saudara sehat. Kalau saudara dalam keadaan sakit, nggak boleh sodakohnya itu tos-tosan, nggak boleh. Tapi kalau dalam kondisi saudara sehat, sudahlah. Sedekah tos-tosan itu memang dibenarkan dalam Islam. Ya. Jadi perjalanan beliau juga Ustadz nggak jauh beda dengan testimoni kita pagi ini. Mungkin bagi kita yang selama ini agak merasa susah, mungkin Allah akan siapkan gerbang kekayaan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kayak Pak Abdul Majid tadi ya, beliau istrinya. Jadi kalau seandainya boleh tahu Bapak, usaha yang sedang Bapak geluti itu di bidang apa sih Pak? Dan apa yang sudah Bapak lakukan sehingga seperti yang tadi kita lihat di TV itu Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TPI dan Ustadz Mansur yang telah memberikan waktu pada saya. Saya dari mulai membimbing atau mendirikan perusahaan dari tahun 80 sampai sekarang. Utamanya ini kan perusahaan kayu. Yang memang kayu didatangkan dari Kalimantan. Alhamdulillah sampai saat ini tetap itu kami jalankan, dan 2004 ada tambahan lagi perusahaan kami itu untuk mendirikan perusahaan baru lagi, membuat baja ringan yang tadi mantu saya katakan memang betul. Dan alhamdulillah dari awal sampai sekarang ini, pertama saya ngontrak itu betul, ngontrak dari tahun 80 500.000, tapi niat saya dengan keluarga saya tuh lillah karena Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat aja Ustaz ya, cari nafkah untuk menafkahkan istri dan anak itu termasuk ibadah. Itu tujuan kami dengan keluarga kami. Alhamdulillah sampai saat ini saya atau kami sekeluarga bisa mencapai apa yang kami cita-citakan. 93 kami berangkat haji Ustaz, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami melihat di depan Masjidil Haram itu banyak orang-orang yang tidak mampu. Ya Allah, aku mohon ya Allah, berikanlah kepada kami untuk supaya bisa menampung anak yang tidak mampu, usia yatim piatu. Alhamdulillah Allah mengabulkan permohonan kami ya Allah. Diulang lagi 97 kami berangkat. Alhamdulillah memohon di Padang Arafah itu, memohon kepada Allah supaya niat kami terkabul untuk menampung anak-anak yatim piatu yang alhamdulillah sampai sekarang sudah mencapai 40 orang. Kami dididik, ditampung di Tasikmalaya. Baik. Itu Ustaz, perjalanan kami alhamdulillah Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Tujuan kami itu tiada lain hanya semata untuk Allah semata. Betul, ya betul. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati itu Ustaz. Saya mohon doa restunya kepada Ustaz dan para jemaah khususnya, supaya niat kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Yayasan Lembah Arafah yang kami dirikan 2004 selalu ada lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja Ustaz sekilas. Dari kami, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang demikian jalannya Allah kepada kita ya Ustaz. Artinya memberikan rezeki dari yang nggak kita rencanakan dan juga nggak kita duga-duga. Iya betul. Saya kadang suka marah sama orang-orang yang ngomong begini. Ngapain sih ente kalau ngomong sedekah buat kaya, buat kaya, buat kaya? Iya lu nggak ngerasain sih jadi orang susah. Kalau lu rasain lu jadi orang susah, lu pasti kayak gua. Pengen ngangkat orang susah itu jadi kaya dengan jalan sedekah. Betul Pak Bu, gak ada enak-enaknya jadi orang susah. Terutama kalau kita gak ada kesabaran, gak ada keikhlasan. Tentu saya acungin 2 jempol buat mereka-mereka saudara-saudara saya yang memilih jalan miskin hanya untuk menjaga dirinya dari maksiat. Saya acungin 2 jempol buat mereka-mereka yang berkenan
Menerima penderitaan demi penderitaan hanya untuk tidak menjadi orang yang sombong. Tapi siapa yang tahan dengan kemiskinan? Siapa yang tahan dengan kesusahan? Sementara Allah ajarkan buat kita betul-betul menjadi orang kaya. Tinggal masalahnya nanti setelah Anda kaya, Anda mulia, Anda bahagia, angkat. Angkat derajat yang lain juga supaya bisa menikmati kekayaan yang Anda itu. Subhanallah. Semoga kita juga termasuk salah satu orang yang diangkat oleh Allah materi kita. Tapi pastinya setelah nanti akan banyak cerita dari Ustadz Lihan dan Ustadz Yusuf. Tapi kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menyaksikan acara Nikmatnya Sedekah ini. Dan pasti pemirsa yang ingin bergabung dengan kami bisa di 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Baik Ustadz Lihan, mungkin bisa dilanjutkan kembali kisah Ustadz. Bisa sampai punya 15 perusahaan Ustadz, itu yang tercatat. Yang ketahuan Ustadz ya. Enggak ketahuan masih banyak ya. Silakan Ustaz. Ya, saya membuka usaha itu sebenarnya untuk membantu orang. Jadi urusan BIP, untung itu nomor 2. Jadi gimana orang bisa bekerja dengan saya dan mendapatkan rezeki dari saya melalui saya gitu ya. Nah dari situ kita membantu orang. Jadi orang yang nggak punya pekerjaan, penganggur itu kalau ada pekerjaan, subhanallah pasti suka banget dia. Iya. Wah mungkin lebih suka, sangat suka lah kalau gembira banget lah gitu. Nah jadi kenapa saya buka terus sampai 15 mungkin sekarang lebih. Saya ada nama PT-nya juga ada PT Ajal. Ajal PT-nya. Anugerah Jaya Lestari. Ingat mati aja gitu. Ajal. Nah, jadi di mobil saya PT Ajal. Ada PT Tri Abadi Mandiri. Jadi itu semua mau saya bikin juga PT Maut. Nah, jadi sampai bisnis itu ingat ini mati loh gitu. Uang itu nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya gitu sebenarnya. Jadi harta kita itu uang. Saya pernah ditanya gimana sih sedekah kok asal aja gitu, nggak takut rugi. Saya bilang itu uang pribadi saya, biarin dia perusahaan boleh terus aja saya uang pribadi. Jadi uang itu disimpan dimanapun habis Bapak Ibu. Buktikan saja. Siapa yang bilang nggak habis uang itu? Kalau nggak habis uangnya kitanya yang habis. Suami istri nabung, simpan uang suaminya. Suaminya meninggal, nanti kawin lagi, suami yang baru yang menikmati. Innalillah. Nggak ada gunanya sebenarnya. Jadi cukup. Makanya karena saya itu sering, saya tuan rumah disangka bukan tuan rumah sering. Karena saya tamu datang. Iya. Mau nawarin barang karena saya kebetulan kan bisnisnya di Permata gitu ya, di Berlian. Mau nawarin apa Pak? Nanti sama beliaunya aja. Saya disangka tukang kebun pernah. Sampai di Jakarta sini saya pernah ada pameran, teman saya bertiga. Saya di tengah, yang diberi brosur itu cuma depan sama belakang. Saya enggak. Di salah satu acara saya pernah disuruh kemana-mana. Sana saya. Sana. Itu di rumah wakil gubernur. Saya disuruh sana gitu. Di satu acara juga saya pernah di JCC sini. Di JCC pernah saya yang enggak diperbolehkan masuk sama security. Padahal yang ngadakan acara saya. Karena terus terang saya enggak ada potongan pengusaha. Karena niat awal hanya mewakafkan diri untuk jadi ustadz di pondok pesantren. Jadi maunya itu aja. Ternyata Allah memang merubah gitu ya. Jadi mau bikin sebentar aja. Kalau orang secara pakai pikir-pikiran sih 2001 ke 2009 punya 15 aneh. Saya sering sama pengusaha-pengusaha, gimana bisa cepet gitu? Gak mikirin BIP, saya nggak mikirin. Terakhir di Januari 2008 saya beli Intan Putri Malu yang terbesar se-Indonesia itu, saya beli 3 miliar. Orang pada heboh juga itu. Kenapa berani beli 3 miliar, uang dalamnya aja nggak jelas itu bagus apa tidak? Saya bilang saya membantu